teman-teman case-nya seperti ini. Kalau teman-teman lihat di menu 0 ya, kalau dia nembus di 1865, nah ini artinya dia adalah strateginya boleh buy on breakout. Hai, easy to invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time dan teman-teman dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman request chart ya, seperti ini contohnya saham Goto dan ini ada kodenya 4, kemudian bot akan mengirimkan chart seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Jadi ini salah satu contohnya. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu untuk hari ini, yaitu dari IHSG ya. Nah, hari ini IHSG ini tutupannya itu minus sebesar 0,85% ya. Hari ini closingannya di 6.984. Nah, untuk teman-teman lihat hari ini candlenya hari ini nggak begitu bagus ternyata, karena memang kemarin sempat naik kemudian hari ini turun. Nah, kenapa hari ini turun? Yaitu karena penyebabnya ada BI ini kan mengatakan bahwa BI tidak perlu terpaksa untuk menaikkan suku bunga. Nah, ini dia yang menyebabkan pasar ini berekspektasi kan pengennya naik, tapi ternyata tidak naik nih. BI tidak menaikkan suku bunga karena memang dari inflasi yang ada di Indonesia ini kan masih cukup stabil. Nah, inilah yang memang menyebabkan hari ini respon pasar ini terutama dari asing ini kurang begitu tertarik juga nih, karena memang harusnya kan merespon dari global ya, dari dari The Fed juga menaikkan, dan ini konsensusnya dari Indonesia sendiri tidak menaikkan. Inilah yang memang menyebabkan pasar saham juga hari ini jatuh ya. Nah, kita lihat di sini untuk support dan area level resistennya ini IHSG hari ini kembali lagi ke area level di bawah 7.000. Nah, ini untuk area supportnya ini ada di area sini, di area 6.926 ya, di area sini sebagai area supportnya. Kalau teman-teman lihat ya, ini pergerakannya atau range pergerakannya ini nanti di area 6.926 sampai di area sini 7.137 ya. Bahkan kalau memang kita tarik dari kita tarik dari candle yang di sini, ini memang pergerakannya ranging ya. Nanti akan dia berbentuknya sideways terlebih dahulu nih nanti untuk ke depan, karena memang hari ini IHSG terkoreksi, dia akan sideways terlebih dahulu. Nah, zigzag terlebih dahulu seperti ini, dia tidak langsung lanjut naik ke atas tentunya, karena memang sudah naik tinggi. Ini perlu namanya anak tangga terlebih dahulu. Nah, ini biarkan dia sideways terlebih dahulu sembari kita menunggu juga nanti di bulan Juli itu The Fed juga akan naikkan kembali yaitu suku bunganya. Nah, ini teman-teman juga harus perhatikan nih untuk data-data makroekonomi ya, yang memang kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat ini juga teman-teman harus perhatikan. Nah, intinya jangan terlalu agresif di pasar modal dan memang tetapkan sesuaikan dengan modalnya. Money manajemennya jangan lupa juga ya, jangan terlalu agresif. Nah, kita bahas terlebih dahulu nih untuk saham yang memang masih cukup menarik sebenarnya, yaitu ada saham BCA. Nah, hari ini BCA ini minus ya 2%, tutupan closingannya itu ada di 7.500. Nah, kalau kita lihat dari trend line di sini, BCA ini turun dari trend line-nya ya. Atau memang bukan turun dari trend line sih, memang ini masih berjalan di trend line, dan dia secara trend besarnya di sini masih bergerak dalam zona sideways atau konsolidasi. Nah, terlihat dari mana? Ya, terlihat dari sini ya. Di kotakan ini dia masih bergerak sideways seperti ini. Nah, kecenderungannya dia memang masih turun seperti ini ya, sebenarnya cukup bagus. Nah, ini peluangnya untuk bagi teman-teman view-nya jangka panjang ya, ini investasi untuk jangka panjang. Yang penting teman-teman
cicil saja belinya di area mana. Kalau dia turun ke area 7.250-an di area sini, ini sebagai support kuatnya, teman-teman boleh ambil ya. Yang penting jangan banyak-banyak terlebih dahulu ya. Karena saham BCA di area 7250 ini adalah sebagai support kuatnya. Volumenya hari ini di bawah rata-rata, RSI-nya ini turun ke bawah, ini cukup menarik ya, masih cukup menarik untuk dikoleksi kalau memang teman-teman view-nya untuk jangka panjang. Nah, ini untuk saham BCA kan ini langka ya, dia menguji ke area turunan kembali karena memang ini sudah naik belakangan hari ini, dia hari ini turun ya, ini kesempatan bagus untuk buy on weakness. Nah, silakan sesuaikan saja area support dan area level resistennya. Nah, teman-teman lihat di sini di Bandar Week ya, di area bawah di sini kalau teman-teman lihat di sini masih ada volume bandar yang memang hari ini masih tetap masuk. Artinya adalah semakin turun BCA semakin dibeli atau investor jangka panjang ini semakin tertarik terhadap saham BCA karena memang saham BCA ini punya fundamental yang cukup menarik juga. Jadi silakan sesuaikan kalau memang saran saya teman-teman view-nya untuk investasi ya, ini kesempatan untuk buy on weakness tentunya. Nah, ini untuk saham BCA. Berikutnya itu ada saham Telkom. Nah, hari ini kita lihat Telkom juga mengalami penurunan ya sebesar 1,5%, ditutup di area 4050. Nah, pergerakan Telkom ini juga sama, hari ini dia tetap terkoreksi ya. Dia menguji area 4120-nya yang memang sudah dibahas juga ya di video sebelumnya. Jika dia keluar dari 4120, dia akan muncul tanda sinyal buy. Namun hari ini gagal nih, dia turun lagi. Yang penting turunnya tidak terlalu jauh. Nah, kesempatan untuk teman-teman yang memang view-nya juga untuk koleksi ya, untuk investasi juga, ini di area 3980 sampai di 3930 ya, di area 4000-an lah, itu adalah harga yang cukup bagus ya untuk dikoleksi juga untuk jangka panjang. Memang ini secara jangka panjang dia kan sudah naik, dan ini jangka pendeknya masih dalam masa penurunan seperti ini ya, ini masih downtrend, tapi di area sini dia akan setway terlebih dahulu. Nah, kalau memang dia sudah setway seperti ini, kurangnya itu ya memang kurang waktu saja nih untuk setway. Lebih bagus tuh setway-nya lebih panjang sebenarnya, karena memang nanti di sini adalah area konsolidasi, di mana area konsolidasi ini biasanya para investor ini mengumpulkan barang di area sini, apalagi nanti kalau volumenya besar-besar. Nah, tapi kita boleh nih untuk view-nya lirik untuk jangka panjangnya juga ini boleh, karena memang fundamentalnya juga cukup bagus ya dari perusahaan Telkom. Nah, untuk RSI-nya hari ini dia turun ke bawah di area 40-an, tapi ini masih ranging ya di area sini, di area RSI trend lainnya ini masih cukup bagus, dan Bandar Week juga hari ini masih ada masuk juga. Nah, kalau dilihat dari trennya memang ya seperti ini. Kalau teman-teman lihat tuh ya di area support kuat ya, dekat-dekat area support kuat. Jadi catat saja, sesuaikan saja dengan tujuan investasinya dan sesuaikan dengan style tradingnya. Mau swing trading, mau untuk investasi, ya ini boleh ya untuk kesempatan untuk buy on weakness-nya juga. Nah, ini untuk saham Telkom. Silakan catat support dan area level resistennya. Nah, berikutnya itu ada saham AMRT. Nah, ini Alfamart juga hari ini yang breakout nih. Sebenarnya teman-teman kalau kita lihat hari ini breakoutannya ini cakep ya, karena memang hari ini breakout naik di area 7,1% ya, kemudian tutupan closingannya di 1960, yang mana hari ini telah menguji area fraktal atas dan dia breakout. Nah, ketika teman-teman case-nya seperti ini, kalau teman-teman lihat di menu 0 ya, kalau dia nembus di 1865, nah ini artinya dia adalah strateginya boleh buy on breakout ya. Kalau teman-teman belum punya barang misalkan di area sini, ini boleh buy on breakout di 1865. Tapi kalau memang teman-teman sudah punya barang nih misalkan dari bawah di area sini, ini boleh hold. Kecenderungan esok hari akan menguji area trendline atasnya, yaitu di 2010 sampai di 2075 di area sini ya. Ini saya gambarkan di area sini. Ini adalah sebagai area resisten. Nah, teman-teman waspada kalau memang hari ini sudah punya. Nah, ini kemungkinan dia akan menguji seperti ini, kemudian dia akan
terkoreksi kembali, turun kembali ke area level fraktalnya, apakah dia kuat atau tidak. Tentunya kalau memang dia kuat ya dia akan langsung naik lagi ya. Tapi kalau memang dia gagal bertahan, ini hanya untuk tradingan saja. Nah, yang penting secara trendline jangka pendek dia masih areanya trend untuk uptrend. Nah, silakan sesuaikan sekali lagi. Untuk hari ini volume juga di rata-rata. Yang menarik di sini RSI juga ini 66. Nah, ini dekat dengan area 70. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada muncul sinyal buy. Nah, kalau teman-teman lihat gabung di grup Telegram, ini sudah diinformasikan seperti ini, sinyal hijau seperti ini tandanya sinyal buy. Nah, kalau kita lihat di area analisis untuk AMRT ini masuk ke dalam sinyal buy. Nah, ini sinyal buy ini dikirimkan ke grup, jadi teman-teman bisa lihat nih langsung mengeksekusi bahwa AMRT ini boleh layak di buy. Nah, support pendeknya di 1790, sorry ya. Ini catat teman-teman, kalau dia turun dari 1970 teman-teman boleh batasi resiko. Nah, sementara untuk dari trendline ya seperti ini ya. Jadi ini akan menguji area trendline atas terlebih dahulu sebelum dia lanjut naik atau dia lanjut breakout kembali. Nah, ini untuk saham AMRT. Berikutnya itu ada saham Sido ya. Hari ini juga Sido kita lihat yang memang naik 2,1% dan ini tutupannya di 975 closingannya, dan ini cukup bagus sebenarnya pergerakan dari saham Sido. Sido ini punya fundamental yang cukup menarik juga. Memang secara valuasi ini sudah tidak terlalu murah-murah amat ya, tapi teknikalnya ini masih cukup menarik untuk dikoleksi juga. Kalau teman-teman view-nya untuk investasi jangka panjang ini boleh dilirik, tapi jangan terlalu banyak terlebih dahulu ya. Untuk esok hari ini dilihat dari chart di sini, ini potensi untuk lanjut naik ini memungkinkan selama dia masih bertahan dari area support, yang mana supportnya itu di area 945. Teman-teman catat kalau teman-teman sudah punya. Batasi resiko kalau dia turun di area 945. Nah, kalau dari garis sini ya, dari garis MA dia memang sudah breakout nih dari garis MA20, MA60 ini ada double MA di area sini, dan support kuatnya ya di 910 kalau dilihat dari garis MA. Tapi tetap teman-teman view-nya ini untuk koleksi jangka panjang jangan terlalu agresif. Boleh dicicil terlebih dahulu boleh saja. Nah, kalau dilihat dari Bandarwik hari ini memang minus ya. Volume juga ini tidak terlalu tinggi memang. RSI-nya di 54, artinya dia masih lanjut naik ke atas. Seperti ini dia ada ada keluar dari trendline RSI, ini masih lanjut naik ya, ini cukup bagus. Tapi kalau dia tidak kuat ya ini potensi turun lagi. Nah, supportnya 945 silakan catat. Untuk area TP-nya di 995 sampai di area 1020 ya. Kalau ini untuk target price berikutnya. Yang penting dia keluar dulu dari area garis 995. Ini di area TP terdekatnya. Kalau kita lihat juga di sini Sido sudah ada muncul sinyal buy. Nah, ini kalau teman-teman hari ini gabung ya atau memang ada di grup Telegram, ini sudah mendapatkan sinyal seperti ini, yaitu dari saham Sido. Ini boleh teman-teman esok hari juga ya kita watchlist terlebih dahulu. Jangan terlalu agresif karena memang pasar ini kan lagi tidak menentu ya, pergerakannya kadang naik di sesi 1 kemudian di bawah turun lagi di sesi 2. Nah, inilah yang contohnya seperti hari ini ya terjadi pada saham-saham seperti saham energi juga. Nah, ini kita nanti bahas ya untuk saham energi juga. Nah, ini untuk saham Sido. Silakan catat support and resistance-nya. Berikutnya itu ada saham PTBA. Nah, kita lihat PTBA hari ini lanjut naik ya. Ini lanjutkan penguatan, naik di 2,2% hari ini. Ditutup di area 4120. Ini potensi untuk PTBA ini cukup bagus peluangnya. Nah, selama dia masih naik, ini teman-teman boleh hold karena memang di area sini kalau teman-teman lihat di sini ada gap yang memang ini potensial untuk ditutup. Tapi secara jangka pendek ini akan menguji terlebih dahulu di area sini. Kalau kita lihat dari garis
tren di sini memang dia masih mantul di area bawah tren di sini, kemudian lanjut penguatan. Nah, ini teman-teman perhatikan ya. Di 4130 ya, kalau kita gedein di sini 4130 ini adalah fraktal atas. Nah, kalau dia menguji fraktal atas, nah ini kita watchlist terlebih dahulu. Esok hari kalau memang dia breakout di hari 4130, teman-teman boleh strateginya buy on breakout. Tapi kalau memang dia gagal bertahan atau memang dia turun, esok hari kita wait and see terlebih dahulu. Yang penting jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu agresif. Nah, karena memang di 4130 ini sebagai support kuatnya nanti ketika memang dia sudah breakout. Tapi dengan catatan dia breakout terlebih dahulu, teman-teman boleh buy. Kalau dia gagal breakout atau memang esok hari langsung lanjut turun, teman-teman ya udah jangan agresif untuk masuk. Kalau memang nanti tunggu saja di area bawahnya lagi, di area garis trendline di area sini, selama memang dia masih mampu naik. Intinya adalah kita tetapkan strategi untuk saham komoditas ini ya untuk tradingan saja, jangan terlalu agresif untuk melakukan long investing ya untuk saham komoditas ya. Itu secara pribadi saya juga untuk komoditas ya hanya untuk tradingan saja. Nah, ini catat support and resistennya kalau kita lihat di sini ya. Untuk garis MA-nya juga ini masih naik ke atas, artinya memang ini masih ranging ya. Ini pergerakannya dari PTBA ini cukup bagus ya. Pemulihan pasca pembagian dividen yang memang sudah dapat dividen teman-teman ya, ini cukup menarik nih ini untuk teman-teman yang memang masih hold untuk saham PTBA. Nah, silakan catat support dan area level resistennya untuk saham PTBA. Berikutnya itu ada saham Adaro. Adaro hari ini di bergerak hari ini mix ya. Hari ini sempat naik di closingannya itu di area 3030 dan untuk high-nya itu pernah di area 3090, namun dia gagal untuk melanjutkan kenaikan. Nah, kenapa? Karena memang sentimen dari kenaikan suku bunga ini kan sebenarnya diharapkan oleh pasar ya, tapi BI ini tidak menaikkan suku bunga. Nah, ini direspon negatif oleh pelaku pasar, terutama investor dari asing juga. Nah, kita lihat nih peluangnya sebenarnya untuk saham Adaro ini apakah memang masih cukup bagus atau tidak untuk lanjut naik tentunya. Nah, kalau seperti ini kita lihat candlenya ini, candle doji seperti ini ya, memang ini bisa naik dan bisa turun. Karena apa? Karena memang ini pergerakannya mix ya. Karena dibuka di area 3030 dan ini closingannya juga di area di 3030. Jadi pergerakannya mix seperti ini. Nah, kalau dilihat dari menu 4 ini di area 3090 ini adalah garis dynamic pivot. Nah, kalau esok teman-teman lihat dia lanjut naik tembus di area 3090, ini akan muncul sinyal buy. Selama dia belum muncul sinyal buy, kita wait and see terlebih dahulu strateginya. Ini saran saya. Dan supportnya teman-teman catat di area 2860 ini sebagai area support. TP-nya di 3270. Kalau memang esok hari langsung naik di 3090-an ya, ini boleh layak buy. Tapi biasanya tuh di sesi 2 nih pergerakannya melemah. Nah, hati-hati karena memang pasar ini masih pergerakannya ya seperti ini ya, kurang lebihnya seperti hari ini juga sudah naik tinggi tapi dibanting di sesi 2. Nah, ini teman-teman wajib hati-hati, lakukan pembatasan resiko yang penting. Nah, ini untuk saham Adaro area RSI-nya di 43, artinya memang penguatannya ini masih terbatas ya, karena di sini Bandar Week-nya juga hari ini masih minus ya, atau memang ini ada volume jualannya, jadi tetap hati-hati, disclaimer on tentunya. Nah, ini untuk saham Adaro. Berikutnya itu ada saham ITMG. Hari ini ITMG juga sama ya, ini minus sebesar 0,1%. Closingannya itu di 32950. Sempat high nih, sebenarnya sempat high naik di 33500. Namun memang di sesi 2 ini kempes kembali karena ya itu tadi merespon suku bunga yang memang tidak naik. Hal inilah yang memang menyebabkan beberapa saham-saham ini juga
mengalami buangan dari asing juga. Nah, ini kita lihat juga hari ini pergerakannya dia tidak mampu di area menembus dynamic pivot 33500 dan ini kempes hari ini. Tetap catat strateginya, kita wait and see terlebih dahulu ya. Supportnya di 30.750 ini sebagai area support pendek. Silakan catat teman-teman di area 30.750. Potensialnya ini naik ya kalau memang dia nembus, tapi tetap hati-hati strateginya kita wait and see terlebih dahulu. Nah, secara tren di sini dia sudah menembus tren, tapi ya memang pergerakannya belum terlalu agresif untuk lanjut naik. RSI-nya di 52 di area sini. Kalau memang kita lihat dari tren atau memang kita lihat dari garis MA di sini, sebenarnya MA-nya masih di atas di area sini ya. Sudah di atas MA20. Nah, selama dia memang belum masuk ke area 33042 ya. Di area sini ini adalah sebagai range ya. Ini range untuk naik lagi. Kalau memang dia kuat di 33042 ya, dia naik, kemudian potensinya ke 3640 di area sini. Ini untuk potensialnya untuk target price berikutnya. Silahkan catat ya teman-teman. Kita cenderung strateginya wait and see terlebih dahulu sih saran saya terhadap saham-saham hari esoknya juga ya, karena memang ini pergerakan ya tidak terduga-duga juga. Yang penting kita cuan bungkus ya boleh-boleh saja, jangan terlalu agresif intinya. Nah, ini untuk saham ITMG.